Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi dalam channelnya Pausu Belajar Mandiri Pasti Bisa. Nah, kali ini kita akan bahas tentang reproduksi pada hewan. Nah, reproduksi pada hewan kali ini merupakan turunan dari bab 2 di kelas 9, yakni setelah kita mempelajari tentang reproduksi pada tumbuhan. Ini kemudian kita lanjutkan kepada reproduksi pada hewan. Nah, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu untuk membantu channel ini agar bisa berkembang lagi. Nah, kita masuk yang pertama, yakni pada reproduksi hewan invertebrata. Nah, di reproduksi hewan invertebrata ini pertama kali kita akan mengenal namanya perkembangbiakan aseksual. Nah, di perkembangan biakan aseksual ini kita akan lebih mengenal namanya membelah diri atau pembelahan biner, yakni pembelahan diri dari satu sel menjadi dua sel baru. Nah, misalnya terjadi pada protozoa. Nah, bisa kita lihat pada gambar, yakni bisa kita lihat pada gambar, ya. Nah, pada gambar ini kita bisa melihat bahwanya ada muncul suatu organisme, kemudian dia akan membelah. Nah, proses pembelahan ini dan menjadi beberapa organisme, tuh ya. Nah, tuh. Oke, kita lanjut ke yang kedua. Nah, kalau tadi kita mengenal aseksual, masih aseksual, ya ini selanjutnya kita bahas tentang fragmentasi. Nah, masih fragmentasi ini yaitu pemisahan sebagian sel dari satu koloni dan selanjutnya membentuk sel baru. Misalnya terjadi pada Volvox ini ya. Ini menjadi satu koloni baru. Nah, kemudian kita akan mengenal namanya sporulasi. Nah, sporulasi atau pembentukan spora, misalnya pada Plasmodium, ya ini kemudian spora yang menyebabkan malaria pada fase oosit. Nah, oosit ini akan membelah yang akan menghasilkan sporozoid. Sini ya, bisa kita lihat. Nah, itu ya. Oke. Nah, selanjutnya masih di perkembangbiakan aseksual, ini kita akan mengenal namanya pembentukan tunas. Ya, pembentukan tunas. Nah, pembentukan tunas itu terjadi pada hewan hidra dan porifera. Ya, seperti ini. Nah, kemudian yang selanjutnya dengan regenerasi, yaitu sebagian tubuh terpisah dan selanjutnya bagian tadi dapat tumbuh menjadi individu baru yang lengkap. Misalnya pada planaria dan bintang laut. Jadi, pada bintang laut, jadi ada bagian tubuh yang terpisah, kemudian bagian tubuh yang terpisah ini kemudian akan menjadi tumbuh individu baru. Seperti itu ya. Nah, lanjut. Kalau tadi aseksual, kita langsung yang kedua, yakni perkembangbiakan seksual, masih di hewan invertebrata. Nah, pada reproduksi seksual tidak selalu terjadi pembuahan, namun kadang-kadang dapat terbentuk individu baru tanpa adanya pembuahan, sehingga reproduksi secara kawin pada hewan invertebrata dapat dibedakan menjadi dua. Ya. Nah, dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama tanpa pembuahan. Nah, pada proses tanpa pembuahan ini terjadi pada peristiwa partenogenesis, yakni sel telur tanpa dibuahi dapat tumbuh menjadi individu baru. Ya, jadi pada proses yang ini, ya, tanpa kawin, si lebah jantan atau semut jantan dia memiliki sel telur tanpa dibuahi dapat tumbuh menjadi individu baru, gitu ya. Misalnya pada lebah jantan dan semut jantan, seperti itu. Nah, lanjut kita masuk ke hidra. Ya, hidra ya. Nah, selain berkembang biak secara aseksual atau bertunas, hidra ini dia juga dapat berkembang biak secara aseksual.
Nah, perkembangan seksualnya dilakukan dengan pembentukan testis dan ovarium. Jadi hidra ini melakukan pembentukan testis dan ovarium yang terdapat pada satu tubuhnya, yakni hermafrodit. Nah, alat tersebut menghasilkan masing-masing spermatozoid dan ovum. Hasil pembuahannya adalah zigot yang selanjutnya akan berkembang menjadi hewan baru. Ya, dari hidra. Jadi hidra itu dia langsung bisa membentuk pada satu tubuhnya, dia langsung bisa membentuk testis dan ovarium langsung ya. Langsung nanti langsung melakukan proses pembuahan seperti itu pada hidra. Kemudian ada nama cacing pita ya. Tubuh cacing pita ini terdiri dari segmen-segmen yang disebut proglotid. Nah, pada setiap proglotid terdapat ovarium yang menghasilkan ovum dan testis yang menghasilkan sel sperma. Nah, jadi pada cacing pita ini dia setiap proglotidnya atau segmennya ini dia bisa menghasilkan ovum dan menghasilkan sel sperma. Nah, apabila sel telur dan sel spermanya sudah layak atau sudah matang, maka terjadilah proses pembuahan di dalam proglotid tadi, kemudian yang akan menghasilkan zigot. Nah, disitulah kemudian akan tumbuh. Jadi cacing pita ini dia ini seksualnya tadi cacing pita, hidra, semut ini ya, dia proses pembuahannya peristiwa parthenogenesis ya, parthenogenesis ya. Sel telurnya tanpa dibuahi dapat tumbuh ya sendiri. Nah, kemudian ada cacing tanah. Nah, cacing tanah terdapat beberapa segmen yang dalam kulitnya menebal, disebut klitelum. Dalam segmen tersebut terdapat testis yang berbentuk spermatozoid dan ovarium yang membentuk ovum. Nah, walaupun ovum dalam spermatozoid terdapat dalam satu tubuh, cacing tanah tidak pernah mengadakan pembuahan sendiri tanpa melakukan perkawinan dan dengan mempertukarkan jadi cacing tanah dia tidak melakukan pembuahan sendiri, tapi dia melakukan proses perkawinan dengan mempertukarkan spermatozoidnya. Jadi perkawinan silang ya. Nah, kemudian kita masuk serangga. Nah, pada jenis serangga misalnya lebah madu, habis nikah, terdapat koloni yang terdiri atas ratu ya, yang fertil. Kemudian ada penjantan fertil dan mati dia setelah kawin, dan pekerja yang mandul atau steril. Nah, pada waktu kawin, sperma dari jantan tersimpan dalam kantung sperma di induk betina. Nah, sperma ini merupakan cadangan sperma selama ratu hidup. Jadi, bila telur yang telah matang dibuahi oleh sperma, telur tersebut akan menjadi calon ratu. Nah, calon pekerja atau prajurit. Sedangkan yang tidak dibuahi, yang ini mengalami peristiwa parthenogenesis. Nah, akan berkembang menjadi pejantan. Lebah pekerja dan prajurit menjadi mandul steril karena pengaruh lingkungan, yaitu kurang makan ya dari lebah. Nah, kalau tadi kita membahas tentang invertebrata, nah selanjutnya kita akan bahas tentang reproduksi hewan vertebrata. Nah, pada reproduksi hewan vertebrata ini hanya dapat berkembang biak secara kawin atau seksual. Nah, ini melalui perleburan antara ovum dan spermatozoid. Pembuahan pada vertebrata dapat terjadi di luar tubuh maupun di dalam tubuh. Nah, bila terjadi di luar tubuh disebut fertilasi eksternal. Misalnya pada ikan dan katak, itu di luar tubuh ya. Nah, bila pembuahan terjadi di dalam tubuh, fertilasi internal. Misalnya pada reptil, burung, dan hewan menyusui. Nah, perkembangbiakan pada vertebrata dapat dibedakan atas beberapa. Pertama, ini namanya ovipar atau bertelur ya. Kita banyak mengenal ya hewan-hewan yang berkembang biak secara bertelur. Nah, ini ovipar apa? Ya, ini hewan yang meletakkan telurnya di luar tubuh. Ya. Nah, embrio berkembang di dalam telur. Ya, embrionya berkembang dalam telur, memperoleh sumber makan dari cadangan makanan dalam telur. Misalnya ikan, burung, amfibi, dan beberapa reptil gitu ya.
Nah, kemudian ada ovovivipar. Maaf ya. Nah, ovovivipar bertelur dan beranak. Ialah hewan yang menghasilkan telur dan embrio berkembang dalam telur. Perbedaan antara ovipar adalah kelompok hewan ovovivipar tidak mengeluarkan telurnya dari dalam tubuh. Jadi, embrio tetap tumbuh di dalam telur tapi berada dalam tubuh induknya. Nah, saat menetas dan keluar dari tubuh induknya tampak seperti melahirkan. Ya, jadi telurnya masih dalam tubuh induknya. Jadi ketika sudah mencapai waktunya, maka telurnya itu akan menetas, tetapi menetasnya pun di dalam tubuh induknya. Jadi prosesnya seperti melahirkan, ya. Nah, prosesnya seperti melahirkan. Jadi padahal itu ada telurnya dalam tubuhnya. Contohnya pada ikan hiu, kadal, dan beberapa jenis ular. Nah, selanjutnya kita masuk vivipar atau beranak. Nah, vivipar yakni hewan yang melahirkan anaknya. Nah, embrio berkembang di dalam tubuh induknya dan mendapat makanan dari induknya dengan perantara plasenta atau hari-hari. Misalnya apa? Nih hewan menyusui banyak ya, kambing, sapi, dan yang lain sebagainya itu ya. Ini maaf nih salah, manusia ini bukan hewan ya. Ini kita masuk reproduksi hewan, kenapa manusia masuk? Oke, langsungnya ikan. Nah, ikan termasuk hewan yang bersifat ovipar. Ya. Ikan tidak mempunyai organ perkawinan. Nah, pembuahan terjadi di luar tubuh, yaitu di dalam air. Nah, sekali bertelur, ikan mampu menghasilkan ribuan telur yang tidak dilindungi oleh cangkang. Nah, telur yang dibuahi selanjutnya ada yang dibiarkan terapung-apung di dalam air. Nah, ada yang ditempatkan dalam sarang dan dijaga oleh induknya. Ada yang ditempelkan pada tanaman dalam air, serta ada pula yang disimpan dalam rongga mulut induk betinanya seperti pada ikan mujair. Nah, selanjutnya amfibi. Nah, seperti pada ikan, katak juga bertelur dengan fertilisasi eksternal, yakni pembuahannya terjadi di luar tubuh. Nah, telur yang telah dibuahi akan bergerombol di permukaan air. Setelah 6 hari, telur tersebut akan menetas menghasilkan berudu atau kecebong. Ini sering kita lihat ya di kolam-kolam ya. Jadi ada telur-telur ikan ya panjang seperti itu ya. Mungkin antum sudah pernah melihatnya kalian semua. Nah, berudu tersebut hidup di dalam air dan bernafas dengan insang. Nah, setelah mengalami metamorfosis selama 1-3 bulan, ia akan berubah bentuk menjadi katak. Pada 1 tahun, kataknya telah menjadi katak dewasa. Nah, selanjutnya kita bahas tentang reptil ya. Nah, ada yang meletakkan telur. Reptil ini ada yang meletakkan telur disebut ovipar, ada pula yang bersifat ovovivipar. Ini telurnya di dalam tubuh. Nah, pembuahan terjadi di dalam tubuh, yakni fertilisasi internal. Nah, telur dilindungi oleh cangkang. Nah, telur yang dikeluarkan ada yang disembunyikan dalam pasir, di dalam lumpur, ada yang diarami. Nah, pada kadal, telurnya menetas di dalam tubuh atau bersifat ovovivipar. Ya. Kemudian aves atau burung ya. Nah, fertilisasi internal dengan kloaka. Semua jenis burung bereproduksi dengan cara bertelur atau ovipar. Ada burung yang mengerami telurnya, ada yang menyimpan dalam lubang-lubang yang ditutupi daun, dan ada pula yang menyimpan telurnya di dalam pasir. Nah, seekor burung sekali musim hanya mampu bertelur beberapa butir saja. Pada burung merpati, sekali musim bertelur mengeluarkan 2 butir telur yang akan menetas menghasilkan burung jantan dan betina. Embrio yang berkembang dalam cangkang mendapatkan makanan dari cadangan makanan yang tersimpan dalam telur tersebut. Yang terakhir yaitu mamalia. Nah, pada mamalia yang terjadi adalah fertilisasi internal atau pembuahan di dalam tubuh karena telah memiliki organ reproduksi yang sempurna, kecuali golongan hewan berparu bebek seperti platypus. Semua hewan menyusui selalu melahirkan. Jadi hewan-hewan yang menyusui ini selalu melahirkan atau bersifat vivipar. Telur mamalia kecil dan mengandung sedikit cadangan makanan.
embrio mendapat makanan dari rahim induknya melalui plasenta. Nah, itulah tadi tentang pembahasan kita tentang reproduksi pada hewan. Nah, bagi kalian yang mendapatkan kira-kira menurut kalian ini adalah video yang bermanfaat, silakan like dan di share ya. Oke, terima kasih telah menyaksikan video ini. Kurang lebih saya mohon maaf. Akhir kalam saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.